Perkenalkan, nama saya Siti Deroja. Alamat saya yaitu Desa Pesarean, RT 1 RW 1. Nah, saya di sini di Forum Desa Inklusif sebagai ketua. Saya hanya berharap jabatan ketua ini saya belajar mulai yang namanya pengembangan diri. Manfaatnya setelah saya mengikuti program inklusi dan bergabung ke desa inklusi, yang pertama saya mungkin dapat pengalaman apa yang saya dapat, pengalaman bertentang gimana sih cara bersosialisasi yang baik, gimana cara menghargai orang yang baik khususnya difabel, gimana cara saya untuk menghargainya. Dan yang paling utama secara pribadi saya belajar tentang mental apa yang saya dapat, mental bagaimana saya bisa berbicara public speaking di depan banyak orang. Saya itu satu dapat, dan perubahan apa yang saya dapat yaitu saya tidak malu, saya tidak minder walaupun saya dalam keadaan ya bisa dibilang mempunyai kekurangan gitu. Mempunyai apa kekurangan saya, yaitu saya hanya punya satu tangan, yaitu cuma kiri saja. Kejadian saya seperti ini mungkin saya tidak percaya diri pada awalnya. 2 tahun saya stres apa yang saya rasakan, yaitu tidak mau keluar rumah, tidak mau makan, seperti bisa dibilang seperti orang gila gitu, rambut juga berantakan. Terus kalau ada yang tilik, kalau ada yang menemui saya ambilnya pisau. Jujur saya secara pribadi gitu, kalau ada orang yang tilik saya ambilnya pisau, sampai bahkan saya mau bunuh diri gitu. Jadi pesan saya untuk khususnya difabel apapun itu, tunarungu, difabel atau apa yang lainnya, kalian harus ingat gitu. Kalian tuh hidup di dunia itu tujuannya buat siapa gitu? Buat orang tua. Jadi ayolah semangat bareng-bareng gitu belajar. Di sini juga kita tahu tahu menghargainya, tahu kita belajar bareng-bareng, belajar bersosialisasi, belajar pengembangan diri. Itu yang paling penting, pengembangan diri yang kita dapatkan, kita tidak malu dan tidak minder. Jadi buat kaum difabel, khusus difabel, ayo semangat kita bareng-bareng. Terima kasih banyak buat pemerintah sudah memprioritaskan atau sudah mengutamakan untuk difabel, terkhusus saya difabel. Jadi untuk difabel kita bisa merasakan apa yang orang lain tidak rasakan gitu. Jadi sama-sama ada hak adilnya. Terima kasih banyak sudah membuatkan program khusus difabel. Jadi difabel itu tidak dipandang sebelah mata, jadi punya hak yang sama. Terima kasih banyak untuk pemerintah desa. Itu aja terkhususnya sih. Semua masyarakatnya kasih contoh, kasih bimbingan, kasih arahan ke kita, terutama difabel. Walaupun belajar bareng-bareng, yang penting di sana terbuka, ya satu sama lain menghargai lah gitu. Jadi nggak ada yang namanya ini kah difabel, ini mah ini. Jadi di sana membantu gitu, menolong gitu aja, kerjasama jadi gitu. Harapannya ya pengennya berkembang, pengennya kalau bisa ya selamanya gitu ya, karena ya saya sendiri lihat di desa Pesarean banyak banget difabel. Jadi biar lebih maju aja. Kalau misalkan tidak berkembang, gimana untuk difabel sendiri gitu kan? Pertanyaannya itu, kalau tidak berkembang gimana nasibnya seorang difabel gitu. Dia mungkin kalau nggak berkembang, mungkin nasibnya difabel bisa dibilang
jadi pengemis itu, ya kan, jadi pengemis itu dari segi penghasilan dia minta-minta. Tapi kalau ada program, dia kan bisa mengembangkan, contohnya program jahit, program tatak buga, program apapun itu yang bersangkutan dengan difabel, dia akan berkembang dan belajar pengembangan diri. Itu aja. Saya jujur pribadi, saya sebagai ketua, sejujurnya saya ingin pengen memiliki komunitas. Komunitas apa yang saya pengen miliki, yaitu komunitas difabel. Jadi contoh kita ambillah 1 minggu ada 7 hari. Kita pengen yang namanya setiap Senin atau Selasa kita rutinan, kita kumpul, kita komunitas difabel apapun itu. Di situ kita bikin contoh kayak tata boga gitu, masak. Jadi setiap Senin contoh kita ambil, nah program itu berbeda. Contoh hari Senin masak, hari Seninnya lagi kita apa, pokoknya yang berhubungan dengan makanan. Nah itu makanan itu sudah kami belajar. Jadi suatu saat makanan itu kita jual belikan, kita jual gitulah. Motivasinya saya cuma mau tanya aja, kalian hidup buat siapa? Gitu. Kalian hidup buat siapa? Kalian hidup buat orang tua gitu kan? Ya ayo gitu. Semangat buat orang tua. Ada orang tua yang harus kalian banggakan. Ada yang orang tua yang kalian harus orang tua tuh nggak pengen lebih. Orang tua tuh kalian tuh nggak pengen lebih minta hasil ke kalian. Orang tua tuh cuma pengen kalian itu bahagia. Cuma kalian itu bisa bisa belajar gitu. Jadi ya ayo gitu, tujuan kalian hidup itu buat siapa, udah saya hanya mempertanyakan hal itu. Kalian hidup di dunia itu buat siapa? Buat orang tua gitu. Jadi misalkan kalian selagi kita mampu, selagi kita bisa, selagi kita mau belajar, ya ayo gitu, kita sama-sama bareng-bareng. Itu saya hanya mempertanyakan hal itu aja, Pak.